Selamat bertemu kembali para mahasiswa semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mungkin juga selamat malam untuk Anda semua yang terus berusaha bertekun untuk belajar tentang pemrograman komputer memakai Java. Kali ini kita akan melanjutkan topik yang baru dibanding 3 topik sebelumnya, cukup panjang tentang perulangan. Topik ini sangat spesial, sangat khusus, karena dengan topik ini kita akan belajar cara baru membuat program. Memang ada perintah baru, struktur baru, tetapi yang mau dikenalkan dalam topik ini adalah cara baru membuat program, dan cara baru ini sangat relevan terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tergolong rumit, tergolong kompleks. Dengan pendekatan ini, program atau masalah yang kompleks itu bisa kita kelola dengan lebih nyaman, dengan harapan menjadi lebih mudah untuk diprogram. Untuk itu kita akan mengenalkan topik baru dan saya akan men-share screen saya. Di sini Anda bisa melihat bahwa hal baru yang saya maksud itu adalah apa yang disebut dengan metode atau subprogram bahasa umumnya. Jadi kalau Anda membaca bahasa pemrograman atau belajar bahasa pemrograman yang lain, topik ini terkait dengan tema atau berjudul yang bernama subprogram. Buku yang lain memakai subrutin, karena program juga seringkali disebut sebagai rutin. Khusus di Jawa, bahasa pemrograman Java, subrutin ini atau subprogram ini mempunyai nama khusus yang disebut dengan metode atau metode. Di bahasa pemrograman yang lain disebut sebagai function atau fungsi yang dekat dengan konsep fungsi matematika. Memang pada dasarnya subprogram atau metode ini secara prinsip sama dengan konsep fungsi di dalam matematika. Apa yang ingin kita peroleh dengan topik ini? Dengan mempelajari topik ini, kami berharap Anda semua mampu merancang program memakai pendekatan yang disebut dengan pendekatan moduler bertingkat. Yakni program yang kompleks, yang besar itu akan kita tata ulang sedemikian hingga menjadi modul-modul sub-subprogram, dan subprogram itu diatur sedemikian rupa sistemik bertingkat sehingga mudah pengelolaannya, bahkan mudah pengembangannya sejak awal, dan yang lebih penting lagi mudah untuk dikomunikasikan dengan teman lain, dengan pihak lain, dengan rekan kerja yang lain. Lalu tujuan yang kedua, mahasiswa bisa setelah memahami konsepnya bisa membuat implementasi dari pendekatan moduler bertingkat ini atau pendekatan terstruktur ini. Dan yang ketiga, setelah bisa menyusun program memakai pendekatan terstruktur ini, menguasai konsepnya, mengetahui bagaimana hal itu diimplementasikan memakai bahasa pemrograman, mahasiswa bisa menyelesaikan persoalan konkret lewat kegiatan praktikum dengan pendekatan moduler atau seringkali juga pendekatan dekomposisi, dipecah-pecah. Untuk itu kita akan mengawali dengan konsep black box atau kotak hitam. Istilah black box tentu sangat terkenal terkait dengan teknologi pesawat terbang.
Di dalam pesawat terbang itu selalu ada black box, kotak. Menariknya disebut black box itu bukan karena warnanya. Black box di pesawat itu warnanya tidak hitam tetapi malah hijau. Nah, black box ini merekam data-data penerbangan dan sangat berguna ketika terjadi kecelakaan pesawat, maka black box ini selalu dicari untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi kenapa disebut black box? Disebut black box karena kita tidak perlu mengetahui di dalam kotak itu ada apa, ada proses apa, ada alat apa. Kita menamai black box karena kita ingin menganggapnya kotak itu sebagai sesuatu yang hitam, yang gelap, yang tidak perlu diketahui. Nah, untuk apa? Yang perlu diketahui adalah output-nya dan input-nya. Jadi kita tidak peduli dengan isi di dalamnya. Nah, karena kita tidak peduli, kita katakan aja tidak tahu, lalu hitam lah. Gitu. Itu kira-kira begitu. Nah, kita akan memakai konsep ini. Jadi dengan kata lain, program kita yang kompleks itu akan kita susun ke dalam modul-modul, ke dalam black box yang ya kita usahakan masing-masing independen, masing-masing tidak saling tergantung. Nah, modul-modul maka disebut dengan pemrograman moduler itu, modul-modul ini yang kita maksud dengan subprogram, karena pada dasarnya modul ini juga program, tetapi program yang kecil-kecil, yang ada input, ada outputnya, seperti program. Dan dengan pendekatan ini maka membuat program itu ibaratnya seperti membuat merangkai mobil itu, atau merangkai kalau masih ingat ya merangkai Tamiya itu ya, mobil-mobilan itu. Komponen-komponennya sudah ada, kita tinggal memasang-masang. Jadi kalau mobil ada roda, ada kemudi, ada mesin, ada tempat duduk dan lain-lain. Membuat program itu ibaratnya membuat mobil, tetapi tidak perlu membuat secara rinci, membuat dari rodanya, kemudinya, mesinnya. Cukup kita ambil, kita beli gitu kan, komponen-komponen itu, modul-modul itu, lalu kita gabung. Sampai di sini Anda bertanya, lalu yang membuat modul kecil-kecil itu siapa? Ya, modul kecil-kecil itu bisa dibuat orang lain, bisa dibuat perusahaan lain, dan saat ini modul kecil-kecil itu yang disebut dengan library juga, itu tersedia di internet. Akan tetapi, karena Anda sedang belajar membuat program, maka kuliah ini tidak hanya mengharapkan Anda merangkai mobil dengan bahan-bahan yang sudah ada, atau membuat program dengan modul-modul yang sudah ada. Anda justru belajar selain mendesain program, memakai konsep moduler atau modul-modul ini, Anda juga harus belajar bagaimana membuat modul itu sendiri. Bagaimana memecah program menjadi modul-modul yang kecil itu, lalu membuat modul-modul yang kecil itu. Ini karena kita sedang belajar membuat program. Tapi dalam praktek nanti ketika Anda kerja, Anda sudah memasuki dunia industri, bisa jadi modul-modul itu sudah ada. Bisa dibeli dari tempat lain, bisa juga tersedia di internet. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan lingkungan NetBeans, di dalam NetBeans itu juga sudah tersedia modul-modul itu. Nanti tinggal Anda pakai. Tugas Anda adalah belajar membuat program, maka belajar mulai dari membuat modul itu. Nah, black box kita sebut dengan black karena untuk sementara kita dalam memandangnya kita tidak perlu tahu di dalamnya ada apa. Sehingga ketika Anda membuat program menggunakan black box, Anda sebenarnya tidak perlu tahu di dalam subprogram, di dalam modul itu bekerjanya bagaimana, tidak. Yang perlu Anda ketahui, modul ini membutuhkan input apa,
Dan kalau inputnya seperti itu, outputnya apa? Gitu. Ya, ini penting nanti misalnya dalam kerja kelompok, dalam kerja tim gitu kan, modul-modul dibuat oleh teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain, anggota kelompok yang lainnya lagi menggunakan saja. Percaya bahwa modul ini benar, berjalan baik, maka bisa dites. Coba dikasih input ini, outputnya sesuai dengan harapan kita atau tidak. Sehingga dalam bayangan kita membuat program nantinya ketika kerja dalam tim, Anda tidak perlu membuat semuanya dari nol. Ini seperti membuat mobil atau membuat rumah lah. Membuat rumah, ya kita bisa mengambil bahan-bahan yang sudah jadi, lalu tinggal gabung-gabungkan saja. Oke, untuk mengawali konsep ini dan bagaimana ini diwujudkan, kita akan memulai dari kasus yang sudah sering diangkat dalam perkuliahan ini, sudah sering kita kerjakan, yakni terkait dengan program menghitung akar persamaan kuadrat. Kita tahu persamaan kuadrat itu berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan akar dari persamaan ini yaitu nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini atau memenuhi kesamaan ini. Sehingga kalau X-nya dimasukkan ke sini, B-nya dihitung, C-nya dihitung, A-nya juga dihitung, dimasukkan ke sini, akan berlaku sama dengan 0. Nah, akar dari persamaan ini bisa dicari memakai rumus ini. Dan ada dua jenis akar. Maka di sini ada plus dan minus. Akar pertama memakai plus, akar kedua memakai tanda minus di sini. Yakni minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC, keseluruhannya dibagi 2 kali A. B kuadrat min 4AC ini kita sebut dengan diskriminan atau D, dan dari sini ketahuan bahwa setiap persamaan kuadrat bisa jadi tidak mempunyai akar yang real kalau D-nya negatif, bisa jadi hanya mempunyai satu jenis akar kalau D-nya ini 0, karena akar 0 ya 0, dan minus B ditambah maupun dikurangi 0, hasilnya sama, minus B. Atau kalau D-nya lebih besar dari 0, maka mempunyai dua jenis akar yang berbeda. Kita sudah tahu, kita sudah membuat program itu, kita sudah mencobanya, tetapi kalau kita pikir-pikir, kita renung-renungkan, maka program untuk menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat bisa kita bagi ke dalam 3 jenis black box. Yaitu box yang pertama berfungsi membaca A, B, dan C. Box yang kedua menghitung nilai D-nya. Lalu box yang ketiga, subprogram yang ketiga, menghitung akar-akarnya berdasarkan D yang telah dihitung dan kemudian mencetaknya atau menampilkannya. Sehingga kalau digambar dalam bentuk diagram, kira-kira akar persamaan kuadrat itu bisa dipecah. Mencari akar persamaan kuadrat itu prosesnya bisa dipecah menjadi 3 proses. Membaca koefisien A, B, C, lalu menghitung D-nya, lalu akhirnya ketiga adalah menghitung akar-akarnya memakai rumus ABC berdasarkan nilai D, lalu ditampilkan ke dalam layar. Itu cara berpikir program secara moduler. Kita bagi-bagi dan paling gampang membaginya ya pakai pendekatan yang pernah kita pakai. Apa outputnya, apa prosesnya, apa inputnya. Bisa dari sini. Outputnya adalah ini, prosesnya bisa dibagi ini dan ini, lalu inputnya itu. Itu cara paling gampang. Nah, sebelum cara itu kita pakai, ini adalah program kita sebelum berpikir secara moduler. Meskipun sebenarnya sudah berpikir secara moduler, tetapi kita campur jadi satu semuanya. Jadi ini adalah baris nomor 2 sampai dengan nomor 18 ini perintah-perintah untuk membaca dan menyimpan nilai koefisien persamaan kuadrat itu. Nilai A, nilai B, dan nilai C. Lalu 21
menghitung D. Jadi seperti ini tadi, ini menghitung D. Lalu baru mulai 23 sampai dengan akhir 34 itu menampilkan akar-akarnya. Pertama menampilkan tulisan, lalu dicek jika D kurang dari 0 pesan tidak punya akar, jika D sama dengan 0 akarnya ada 1, tetapi jika yang lain ya berarti di luar 0 ada 2 akar di sini. Gitu kan. Sehingga kalau di run, kalau saya masukkan data-data A-nya 1, B-nya 10, C-nya 8, lalu muncul tulisan akar dari 1x kuadrat ditambah 10x ditambah 80 sama 0 adalah ini dan itu. Itu program lama kita yang sebenarnya sudah dipikirkan secara moduler, bertahap, tetapi penyajiannya, penulisannya belum, karena semuanya masih jadi satu. Hanya ada satu program. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi program yang bersifat moduler, menjadi 3 modul yang berbeda. Caranya kira-kira seperti ini. Nah, tadi kan akar bersama ada menjadi 3 modul, membaca, menghitung D, dan menghitung akar dan menampilkan. Maka saya bisa menyusun program tadi, disusun ulang, ditata ulang, dan menempatkan bagian membaca tadi ke dalam subprogram. Dan subprogram supaya bisa dirujuk harus pakai nama. Gitu. Namanya bagaimana? Namanya seperti nama variabel. Diawali dengan huruf, tidak boleh muat spasi, boleh ada simbol lain, yaitu angka. Nah, kita mengikuti nama variabel. Hanya compiler kan harus tahu, ini variabel atau subprogram. Maka compiler mensyaratkan supaya dia bisa membedakan antara variabel dan subprogram, nama subprogram diberi tanda kurung buka dan kurung tutup. Ini bukan hanya untuk memberi tanda, tapi ada fungsinya nanti. Maka di sini baca data kurung buka kurung tutup, hitung D kurung buka kurung tutup, hitung akar kurung buka kurung tutup, ini tiga-tiganya ini adalah subprogram. Bukan variabel, bukan nama variabel. Dan saya bisa menuliskannya begini saja, menyebutnya saja. Yang kalau dalam perspektif program, ini artinya adalah program main ini memanggil program baca data. Setelah selesai memanggil atau meminta subprogram hitung D dijalankan, dan kalau sudah selesai, selanjutnya memanggil atau menjalankan subprogram hitung akar. Jadi programnya hanya ini aja. Nah, tapi ininya bagaimana? Nah, ininya kita taruh di bawahnya. Kita buat subprogram di bawahnya. Sehingga program utamanya kelihatan sederhana, lalu detail-detailnya ada di bawah ini. Nah, untuk sementara, cara membuat detail subprogram ini, kita memakai kata statik. Artinya apa? Nanti semester depan akan diterangkan, pokoknya sebut aja statik. Lalu di sini ada keterangan, ini untuk sementara void, tapi nanti tidak harus void. Lalu di sini nama metode, nama subprogramnya, lalu di dalamnya sini ada perintah-perintah dari subprogram tersebut. Di Java, subprogram ini disebut dengan metode atau metode. Oleh karena itu, subprogram itu sama dengan metode atau metode. Nah, bagaimana ini diimplementasikan? Diimplementasikan dengan cara seperti ini. Program tadi, jadi tadi baca data, hitung D, dan hitung akar, itu akan persis kita pakai sini. Bagian atasnya tetap sama, tapi saya beri nama sekarang, kelasnya adalah kuadrat moduler begitu, ininya masih sama, A, B, C, dan seterusnya. Lalu main-nya hanya memuat 3 metode. Baca data, hitung D, hitung akar. Jadi programnya sebenarnya ada ini. Lalu di bawah metode main ini kita buat. Misalnya untuk baca data,
ya diberi nama baca data begitu, sebagaimana ini menutupi gitu ya, saya taruh di luar. Saya sebut static void lalu baca data. Lalu di sini diimplementasikan program-program membaca data tadi, saya pindah ke sini. Tadinya ini di bagian depan kan, nah sekarang kita pindah menjadi satu komponen dalam subprogram baca data. Demikian pula D, kita tulis di bawahnya ini, kita tulis diawali dengan static void hitung D, lalu rumus D-nya dimasukkan ke sini. Demikian pula dengan hitung akar. Ini ada tulisan hitung akar di sini, ada static void. Maka di sini kita mendefinisikan subprogram baca data, di sini kita mendefinisikan subprogram hitung D, dan di sini kita mendefinisikan subprogram hitung akar. Nanti ketika compiler ketemu ini, dia akan lari ke sini, mengerjakan ini. Ketemu ini, lari ke sini, mengerjakan ini, terus kembali ke sini. Ketemu ini, lari ke sini, mencari sendiri. Dan compiler bisa tahu bahwa ini bukan variabel, karena ada kurung buka dan kurung tutup, yang nanti juga ada maknanya, ada maksudnya. Jadi kira-kira dari sisi untuk sementara belum ada perbedaan yang signifikan, bahkan lebih panjang karena ketambahan 3 perintah ini. Tetapi nanti Anda akan menjadi jelas bahwa cara kerja ini, cara pemrogram seperti ini akan sangat efisien. Nanti ada contoh-contohnya mengapa ini menjadi efisien. Nah, ke depan subprogram baca data, hitung D, hitung akar bahkan bisa disembunyikan, tidak harus ditaruh dalam satu teks, satu dokumen di sini, sehingga pemrogram bisa fokus. Oh, secara umum program ini mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ini bisa diperlakukan sebagai black box saja. Nah, untuk sementara input-outputnya belum kelihatan. Atau dengan data lain, program kita akan seperti ini. Static void main, ini ada pernyataan, ada metode 1, dia akan lari mengerjakan metode ini. Kembali ke sini, mengerjakan metode 2, terus lari ke sini. Metode 1, metode 2, dan metode-metode yang lain bisa disembunyikan, bisa tidak tampil di dalam teks program. Bagaimana caranya semester depan, tetapi untuk sementara minimal kita pisahkan dari metode main, kita sisihkan di bawah. Sehingga ketika membuat program kita bisa fokus pada main, komponen-komponen utamanya, lalu nanti per modul bisa kita perhatikan secara terpisah. Nah, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan divide et impera itu ya. Ini harusnya divide and conquer. Bukan divide et impera, divide and conquer. Yaitu masalah yang besar dipecah-pecah menjadi submasalah, submasalah, submasalah. Dan terus jika masalah ini masih terlalu kompleks, bisa dipecah lagi menjadi sub-masalah. Dalam konteks pemrograman, program Anda itu kira-kira akan nampak seperti ini saja. Ininya bisa di tempat lain, subprogram ini bisa di tempat lain. Lalu orang bisa fokus ke ini ngerjakan apa, ini ngerjakan apa, ini mengerjakan apa, ini mengerjakan apa. Jadi kira-kira apa itu strukturnya seperti itu. Cara berpikirnya, inilah yang disebut dengan pemrograman terstruktur atau pemrograman moduler. Nah, sebelum kita melihat contoh-contoh, saya ingin mengatakan bahwa ada 2 jenis subprogram atau metode sebenarnya. Atau fungsinya juga, jadi bisa difungsikan 2. Subprogram atau pendekatan subprogram atau metode bisa difungsikan untuk memecah-mecah masalah yang besar, program yang panjang, menjadi modul-modul yang kecil-kecil. Tetapi sebenarnya modul ini dipakai sekali pakai aja. Jadi hanya
membuat supaya penulisan itu menjadi mudah terbaca. Karena kalau semua hal masuk di dalam teks program akan sulit sekali mengikuti. Tapi kalau kita bagi tadi seperti akar persamaan kuadrat ini gitu kan, ini menjadi lebih mudah dibaca. Oh, langkahnya adalah ini, baca data, hitung D, dan hitung akar. Atau ini, oh programnya adalah ada pernyataan, lalu panggil metode 1, pernyataan berikutnya, panggil metode 2, dan selesai. Tidak semuanya campur aduk di sini. Itu fungsi yang pertama. Nah, jika kita ingin memfungsikan metode atau subprogram seperti itu saja, maka metode ini disebut metode yang void. Metode yang tidak mempunyai output yang digunakan pada proses selanjutnya. Output dalam arti hasil perhitungan. Bukan output dalam arti apa yang ditampilkan di layar. Nah, program atau subprogram seperti itu disebut subprogram yang tidak mempunyai return atau tidak mempunyai nilai balikan atau disebut dengan void. Maka cara membuatnya juga ada kata void di depannya. Yang kedua, subprogram itu berfungsi seperti pabrik kecil, yakni melayani pemesanan pengolahan data yang bisa mengolah data dengan jenis nilai input yang berbeda-beda dan akibatnya menghasilkan besar output yang berbeda-beda. Jadi si pemanggil membutuhkan hasilnya setelah memberitahu inputnya. Nah, metode yang seperti itu atau subprogram yang seperti itu dikatakan sebagai metode yang mempunyai output. Tapi bukan output dalam arti tulisan di layar. Dia mempunyai nilai balikan atau mempunyai return. Nah, subprogram yang seperti itu lalu disebut subprogram yang tidak void. Maka pendefinisiannya juga tidak memakai kata void. Dengan demikian ada dua jenis metode, yaitu yang pertama tidak mempunyai nilai balikan, disebut dengan metode void, dan yang kedua metode yang mempunyai nilai balikan atau metode yang tidak void, mempunyai return. Nah, analoginya begini, kita bisa membayangkan subprogram atau metode itu adalah orang yang menjadi bagian dari proyek pemrograman kita. Program utama kita, main kita, bisa memerintahkan orang ini mengerjakan sesuatu. Misalkan, silakan pergi. Maka dia mengerjakan itu. Dia pergi gitu aja. Tanpa memberi feedback, tanpa memberi hasil apa-apa kepada yang memerintah. Nah, metode yang kita perlakukan seperti itu disebut metode yang void. Tetapi kita bisa juga memperlakukan orang itu, memberi perintah orang itu bukan hanya pergi, tapi tolong berikan roti. Nah, ketika main program utama mau bentuk subprogram yang tingkah lakunya seperti meminta membelikan roti, maka wajar si main program ini, program utama akan meminta dong. Kalau sudah selesai dikerjakan, mana rotinya? Saya butuh roti itu. Karena saya meminta Anda membelikan roti. Nah, metode atau subprogram yang kira-kira bertingkah laku mirip seperti menjalankan perintah yang kedua itu disebut dengan subprogram yang mempunyai nilai balikan atau mempunyai return. Maka oleh karenanya tidak dideklarasikan dengan void, tapi dengan jenis nilai balikan tertentu dan mempunyai kata return yang diikuti dengan nilainya yang dikembalikan atau rotinya yang diberikan. Nah, ini agak kompleks itu. Tapi mari kita lihat formatnya, apapun yang mempunyai nilai balikan atau tidak, formatnya seperti ini dalam mendefinisikan sebuah metode. Ada cakupan, untuk sementara kita beri nama statik. Jenis balikan, ada atau tidak nilai balikannya. Kalau tidak ada, kita beri nama void di sini. Tetapi kalau ada, kita sebutkan tipe datanya. Kalau kita menghendaki metode ini menghasilkan hitungan yang berupa bilangan bulat,
Maka void ini kita ganti dengan int. Lalu ini nama metodenya seperti nama variabel, lalu diikuti dengan kurung buka, lalu kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka dan kurung tutup itu boleh kita mendata variabel-variabel yang kita kirim. Gitu. Atau kalau mau pakai analogi yang kedua ini, silakan pergi, kita tidak perlu memberikan apa-apa kepada orang itu, tetapi ketika perintah kita minta belikan roti, kita bisa pesan di sini. Ini uangnya 5.000 dan saya beri informasi juga, belikan 2 roti. Maka 5.000 dan 2 itu menjadi input dari perintah belikan roti itu. Dan nanti inputnya akan kita daftar, kita masukkan ke dalam daftar parameter di sini. Jadi ada inputnya black box itu. Sehingga kalau ini kita perlakukan sebagai black box, inputnya ada di sini. Ini input black box. Sementara ini adalah output dari black box itu. Nah, cara memanggil metode sama seperti menggunakan variabel, tinggal disebutkan saja, tapi harus diikuti kurung buka kurung tutup. Dan kalau ada parameternya ya dituliskan di situ, lalu bisa dikirim ke tempat lain. Hasil perhitungannya itu bisa disimpan ke variabel tertentu dengan memberi tanda sama dengan di sini. Nanti ada contohnya. Tapi sebelum itu saya berharap bahwa nama metode Anda itu ya seperti nama variabel itu, bermakna. Jangan memberi nama I, J, K, atau R gitu. Buatlah nama yang menyatakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh metode tersebut atau oleh subprogram tersebut. Nah, kita mulai dari metode yang tanpa nilai balikan atau void, seperti dalam metode baca data tadi. Maka perintahnya adalah static void baca data. Lalu di sini ada static void baca data. Cara mendefinisikan seperti itu, lalu di sini perintah-perintahnya. Yang dengan nilai balikan lebih sedikit rumit, maka kita pakai contoh saja. Misalkan kita ingin menghitung kombinasi. Kombinasi menggunakan faktorial. Seperti tugas minggu lalu. Nah, dan kombinasi CNR itu membutuhkan 3 kali penghitungan faktorial. Menghitung N faktorial, menghitung R faktorial, menghitung N min R faktorial. Nah, program yang seperti itu akan efisien dikerjakan apabila Anda mempunyai metode subprogram yang khusus menghitung besarnya nilai faktorial. Dan kita harus membayangkan subprogram atau black box tadi harus bisa menghitung nilai faktorial berapapun N-nya. Oleh karena itu, program yang ingin menggunakan atau memanggil subprogram faktorial tadi harus memberitahu berapa N faktorial yang mau dihitung, dan sebaliknya, subprogram faktorial sendiri harus memberitahu hasil perhitungannya. Maka dia mempunyai return. Oleh karena itu, cara mendefinisikannya seperti ini. Ini cara kita membuat metode untuk menghitung faktorial. Pertama, kita definisikan static, tidak void. Tetapi di sini ada int karena hasil perhitungan faktorial ini bulat. Kalau int terlalu kecil bisa diganti sini long begitu ya. Lalu nama metodenya ada faktorial. Lalu di sini intn ini inputnya. Sehingga ketika faktorial ini dipanggil, orang bisa memanggil dengan mengisi di sini berapapun. Dan ini akan menyesuaikan. Nah, ini disebut dengan parameter formal.
Jadi ini statik harus ditulis, lalu di sini nilai balikannya integer, ini adalah nama metodenya, ini adalah parameternya. Nanti boleh lebih dari satu di sini. Ini seperti mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan dalam perhitungan di sini. Nah, hasilnya apa? Hasil perhitungan ini harus berupa integer, di sini nilai PK-nya, dan caranya memberitahu bagaimana? Caranya memberitahu dengan kata return. Return ini. Maka cara kerjanya adalah if n sama dengan 0, kan belum tahu berapa ini. Ini hanya mesin aja untuk menghitung faktorial, tergantung mesin ini mau diberi input berapa gitu. Kalau n sama dengan 0, return 1, artinya 0 faktorial sama dengan 1. Jika tidak, nanti else gitu ya. Ini mungkin harus ada kurung buka nanti ya. Else gitu, maka yang dikerjakan adalah hasil fak kali I, di mana hasil fak diberi nilai 1 dulu. Mungkin lebih tepatnya ini hasil faknya ditaruh di atas ini. Nanti mungkin saya edit itu ya. Dan ini dikalikan seperti minggu lalu. Lalu hasilnya baru di-returnkan. Itu cara membuat metode faktorial yang bisa menghitung nilai faktorial berapapun n-nya. N di sini menyatakan input dari metode ini, sementara int di sini merupakan jenis return value atau nilai balikan. Ini nanti saya edit kurang tepat. Yang tepat ada kurung bukanya di sini ya. Ini sudah betul. Sehingga kalau kita ingin menghitung faktorial berkali-kali, misalnya ini program untuk menghitung besarnya hasil faktorial, 7 faktorial, dan menghitung hasilnya nilai dari 10 faktorial, maka tidak perlu ada 2 loop di sini. Loop pertama untuk menghitung 7 faktorial, dan loop kedua untuk menghitung 10 faktorial. Tetapi kita bisa membuat metode yang namanya faktorial, dan nilai balikannya long, bukan integer, supaya bisa menghitung untuk n yang banyak. Maka programnya ini subprogram ini akan menghasilkan 1 jika n di sini nanti di sisa 0, tetapi akan menghitung n faktorial ketika n-nya lebih besar dari 0. Sehingga ketika program ini dibuat, dan Anda membuat pernyataan sederhana begini, faktorial 7, ini berarti program ini, perintah ini akan membuat ini aktif, atau ini dipanggil, dan 7 ini akan dikirim ke sini. 7 ini akan dikirim ke sini, karena tidak sama dengan 0, 7, maka ini yang dikerjakan. Lalu ada return hasFak, maka nilai hasFak ini isinya akan dikirim ke hasil 7 faktorial. Lalu kita cetak di sini. Bisa juga langsung, kalau saya ingin menghitung hasil dari 10 faktorial, besarnya 10 faktorial adalah saya panggil aja metode faktorial itu, tapi saya isi 10 di sini. Nah, 10-nya saya kirim ke situ sebenarnya. Nah, ini contoh konkret bagaimana metode ini mempersingkat program. Karena tanpa ini, Anda harus membuat 2 looping di sini. 1 looping untuk menghitung 7 faktorial, 1 looping yang satunya untuk menghitung 10 faktorial. Sehingga ini sebagai sebuah mesin produksi yang bisa punya input berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan akan menghasilkan output yang sesuai dengan input tersebut. Ini contoh dari metode yang digunakan untuk menyusun faktorial, membuat program faktorial. Implementasi dari metode atau subprogram yang punya nilai balikan. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan fungsi, maka di beberapa bahasa pemrograman itu bernama fungsi,
ini misalnya kita mempunyai fungsi fx, y 2x plus 5, maka ini disebut parameter formal. Kita belum tahu x-nya berapa, ini rumusnya begini, kita memanggil fungsi, memanggil metode, mengaktifkan subprogram itu seperti menghitung ini. F2,4 itu berarti menghitung X-nya kita ganti 2, sehingga 2 kali 2 ditambah 5 kali 4. Hasilnya 24. Ini adalah nilai balikannya 24. Fxy kalau kita panggil min 5,10, berarti kita memanggil metode F ini dengan input min 5 dan 10. Hasilnya 40. Ya, 24 ini disebut parameter aktual sekarang. Kalau ini disebut parameter formal, yaitu formalitas saja supaya rumusnya bisa jalan. Yang ini adalah aktual karena nilainya dipakai untuk menghitung metode tersebut, di dalam metode tersebut. Nah, supaya compiler tidak bingung, maka ini harus cocok. Kalau ini dideklarasikan integer, maka di sini juga harus integer. Kalau ini real, di sini harus real gitu. Dan jumlahnya juga harus cocok. Kalau di sini ada 2 variabel, di sini juga harus ada 2. Maka parameter formal dan aktual ini harus cocok dari sisi jumlahnya, cocok dari sisi urutannya, cocok dari sisi tipenya, gitu kan. Urutan dan tipenya dan jumlahnya. Contoh, misalkan saya punya metode hitung sesuatu, lalu saya deklarasikan integer n double x boolean test, maka ini hanya boleh dipanggil dan dipanggil tanpa salah. Misalnya dengan perintah ini, hitung sesuatu, maka cocok ini. 17 akan terkait dengan n, mat square ini terkait dengan x yang double, dan z lebih besar 10 ini nilai yang bisa true atau false yang masuk ke tes. Jadi nilai dari ini true atau false akan dikirim ke tes, hasil perhitungan ini akan dikirim ke x, dan 17 akan dikirim ke n. Jadi boleh inputnya boleh banyak, tergantung kepentingan kita, tapi returnnya hanya 1 saja. Bahasa pemrograman yang lain boleh returnnya lebih dari 1, tapi bahasa Java returnnya hanya 1. Jadi kalau dijalankan, maka ini akan dikirim seperti ini. Ini bisa dibaca sendiri bagaimana data-data ini dikirim ke subprogram. Nah, kita pakai untuk menghitung sekarang untuk menghitung kombinasi. Kalau kita mempunyai himpunan ABCD, misalnya ABCD menyatakan 4 nama pemain badminton, lalu kita ingin membentuk pasangan ganda yang berbeda, maka kita boleh membentuk pasangan AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Tidak ada pasangan lain yang berbeda dari ini. Dari 4 dan dibentuk 22 ini akan terbentuk 6 pasangan ganda. Nah, secara umum, jika kita mempunyai himpunan yang beranggotakan N, lalu dibentuk kombinasi 22 R elemen, maka rumusnya adalah ini. Yang sudah kita bahas juga minggu yang lalu, rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Dengan contoh ini, maka mengapa diperoleh 6? Karena kita berarti membentuk kombinasi 22 yang diambil dari 4. Maka rumusnya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 4 min 2 faktorial, hasilnya 6. Nah, programnya bagaimana? Programnya menjadi sederhana. Menggunakan tadi kita sudah mempunyai program untuk menghitung faktorial ini, maka kita bisa membuat program ini, baca datanya, baca N dan R, lalu kombinasi NR itu cukup faktorial N nanti dikirim ke sini, lalu faktorial R juga dikirim ke sini, faktorial N min R dikirim ke sini, lalu jumlahnya bisa dihitung. Kombinasi NR-nya ini bisa diperoleh dengan mudah. Nah, ini dipanggil berkali-kali, ini bisa berfungsi dengan baik, sehingga perulangan tidak perlu ditulis berulang-ulang di sini sebagaimana program kita minggu yang lalu. Ini menjadi lebih sederhana, lebih singkat, dan program menjadi lebih mudah kita konstruksi, kita buat, karena tidak perlu panjang lebar,
beberapa komponen bisa kita pisah-pisahkan dalam sebuah atau beberapa modul yang berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan Anda semakin terbantu menjadi lebih bersemangat membuat program karena ada cara membuat program yang lebih sederhana. Terima kasih. Sampai jumpa ke topik berikutnya.